warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hauria dari jurusan Akuntansi Universitas Riau. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah Bapak berikan di Google Classroom. Video ini saya buat demi memenuhi kebutuhan nilai ujian akhir semester di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Menurut saya, kontribusi atau sumbangan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kepribadian mahasiswa Universitas Riau adalah bisa membuat mahasiswa lebih sadar akan hukum yang ada di Indonesia, bisa membangun sifat nasionalisme dalam diri mahasiswa sehingga mahasiswa lebih bisa patuh dan menghormati akan adanya hukum di Indonesia ini. Dan mata kuliah ini juga bisa menimbulkan rasa tanggung jawab dalam diri mahasiswa, membangkitkan rasa cinta tanah air, demokratis, dan bisa berpartisipasi dalam membangun kehidupan yang damai. Setelah saya mendapatkan materi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi ini, saya menjadi lebih tahu akan keadaan Indonesia saat ini. Saya jadi mempunyai target dalam menghadapi berbagai masalah yang ada di Indonesia ini. Salah satunya adalah korupsi. Setelah mempelajari materi tentang upaya pemberantasan korupsi, saya menjadi tahu bahwa pendidikan anti korupsi ini sangat penting untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Saya juga semakin memiliki rasa malu untuk melakukan tindak korupsi seperti itu. Baik melakukan tindak korupsi dalam hal sekecil apapun, maupun nantinya melakukan tindak korupsi dalam hal yang lebih besar. Saya menargetkan diri saya ke depannya akan menghindari hal-hal yang berbau korupsi dan tidak akan melakukannya. Dan saya juga ingin memberitahukan pendidikan anti korupsi ini ke generasi-generasi muda sehingga mereka lebih melek akan tindak korupsi dan tidak mau melakukan tindak korupsi ini ke depannya. Sehingga nantinya angka korupsi di Indonesia ini bisa semakin kecil. Saya bisa menargetkan diri saya terlebih dahulu dengan melakukan hal-hal kecil yang bisa dianggap menghindari tindak korupsi. Jika bukan kita, generasi muda yang melakukannya, maka siapa lagi kan? Sangat banyak kasus di Indonesia yang terkait dengan perbedaan agama, suku, ras, ataupun golongan ini. Salah satu contoh kasusnya adalah tragedi Sampit suku Dayak versus Madura. Tragedi Sampit ini adalah konflik berdarah antar suku yang paling membekas dan bikin geger bangsa Indonesia pada tahun 2001 silam. Konflik yang melibatkan suku Dayak dan Madura ini dipicu oleh banyak faktor. Di antaranya yaitu kasus orang Dayak yang diduga tewas dibunuh oleh warga Madura hingga kasus pemerkosaan gadis Dayak. Warga Madura sebagai pendatang di sana dianggap gagal beradaptasi dengan orang Dayak selaku tuan rumah. Akibat bentrok dua suku ini, ratusan orang diakibatkan meninggal dunia. Bahkan banyak di antaranya yang mengalami pemenggalan kepala oleh suku Dayak yang kalap dengan ulah warga Madura ini. Pemenggalan kepala ini terpaksa dilakukan oleh suku Dayak demi mempertahankan wilayah mereka yang waktu itu mulai dikuasai oleh Madura. Menurut saya, keberagaman di Indonesia ini sangat indah. Kita mempunyai banyak agama, suku, ras, bahkan golongan. Sesuai dengan semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun kita bangsa Indonesia ini berbeda-beda, tapi kita harus bisa tetap satu. Keberagaman di Indonesia ini adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Seharusnya kita bisa saling menghargai dan menghormati satu sama lain, bukannya saling menghina dan saling menjatuhkan sesama kita. Menurut saya, apabila kita bisa saling menghargai antar sesama, maka Indonesia akan semakin tentram tanpa adanya konflik antar sesama. Ada banyak upaya yang bisa dilakukan untuk mengembangkan wawasan Nusantara. Yang pertama, untuk tingkat pendidikan taman kanak-kanak. Kita bisa mengenalkan tentang lagu-lagu nasional
nasional serta daerah, bahasa Indonesia, mengenalkan bendera merah putih sebagai bendera Indonesia kepada anak-anak tersebut. Yang kedua, untuk tingkat pendidikan sekolah dasar. Kita bisa mengajarkan tentang sejarah Indonesia, mengenalkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum bangsa Indonesia. Yang ketiga, untuk tingkat pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP. Kita bisa lanjut mengajarkan pendidikan dasar yang ada di SD sebelumnya dan upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini dari segala macam bentuk pemberontakan dan pengkhianatan yang dilakukan oleh sebagian pengkhianat bangsa maupun kemungkinan adanya ancaman yang datang dari luar. Yang keempat, untuk tingkat pendidikan sekolah menengah atas atau SMA. Kita bisa mengajarkan lanjutan pendidikan yang telah kita ajarkan di sekolah menengah pertama secara aplikatif agar lebih menghayati arti penting bela negara dan rasa cinta tanah air dalam mempertahankan keutuhan dan rasa kesatuan bangsa Indonesia melalui cara pandang yang sama dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga sebagai anak bangsa akan tentram jiwa bela negara dalam kerangka pertahanan Indonesia. Hubungan antar warga negara dan negara ini terbentuk dalam partisipasi, identitas, dan bentuk-bentuk hak dan kewajiban antara keduanya. Maksudnya adalah warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara dan begitupun sebaliknya. Hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini ada banyak. Yang pertama, saya akan menjelaskan hak warga negara terlebih dahulu. Hak warga negara yang pertama yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua ada hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Hak ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang ketiga, ada hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya, demi kesejahteraan manusia. Hak ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28C ayat 1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, kewajiban warga negara yaitu warga negara Indonesia wajib menaati hukum dan pemerintahan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua, wajib menghormati hak asasi manusia. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28J ayat 1 yang berbunyi, setiap orang wajib menghormati orang lain. Yang ketiga, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal ini tercantum dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sekian video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.